Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berikanlah kepada kami hikmat pengertian dan singkapkanlah firman-firman ini bagi mata rohani kami, sehingga firman ini dapat menjadi terang dan pelita bagi jalan langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43 yang berbunyi demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan yang paling berbahagia adalah melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu hanya oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini merupakan kesaksian dari Daud. Sebagaimana tema kita di hari ini, hanya oleh Tuhan. Hanya oleh Tuhan sajalah Daud mampu menjalani tantangan dan pergumulan di dalam hidupnya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca menyampaikan bahwa
hanya oleh Tuhan saja Daud mampu menghadapi setiap musuh yang melawannya. Daud menyaksikan bagaimana Allah turut bekerja menolong Daud. Dan lewat kesaksian Daud ini, ia menyampaikan bagi saudara dan saya bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-26 tadi. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan diperhatikan Tuhan, maka ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dengan cara apa? Apakah hanya dengan rajin beribadah? Apakah hanya dengan rajin membaca Alkitab? Setia kepada Tuhan berarti mendengarkan atau memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan, tetapi juga melakukan setiap apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu sahabat Klafus yang Tuhan Yesus kasihi, ini berarti juga mengingatkan kepada saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya, itu juga mengingatkan saudara dan saya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, supaya pembelaan Tuhan itu ada bagi kita. Sebagaimana Daud, dia setia kepada Tuhan, dia menyadari kesalahan dan dosanya, dia tinggalkan itu dan dia kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga pembelaan Tuhan terjadi kepada Daud, di mana dengan beraninya dia membela atau dia melawan para musuhnya. Dan pembelaan Tuhan pun terjadi terhadap Daud. Di dalam peperangan melawan musuh-musuhnya, Daud bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Daud sangat sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka Daud berani menentang segala musuh-musuhnya yang dahulunya dia takut, tetapi pada akhirnya dia berani melawan setiap musuh-musuhnya. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, Daud yang dahulunya gentar menghadapi para musuh dan lawannya, tetapi ketika dia bersandar seutuhnya kepada Tuhan, memperbaikinya hidupnya, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dia sangat yakin bahwa Tuhan pasti membelanya karena dia telah berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini juga mengingatkan saudara dan saya, hanya oleh Tuhan sajalah kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Ini mau mengingatkan saudara dan saya, siapakah kita ini? Kita jangan pernah menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki, sebab itu hanya sementara dan itu tidak memberi kepuasan bagi kita. Tetapi Tuhan sajalah yang mampu menolong dan menyertai kita melewati setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, berusahalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, Daud sangat yakin dan percaya hanya oleh Tuhan dia mampu menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Maka keyakinan ini juga yang harus dimiliki oleh saudara dan saya. Hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong dan menyertai kita melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup. Kita akan mengakhiri bulan yang berjalan. Sampai saat ini kita melihat bagaimana Allah turut bekerja menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, berusahalah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan kita menganggap, saya ini berbuat salah dosa, tapi asito saya masih baik-baik saja sampai saat ini. Ingat, Tuhan masih beri waktu. Benahilah hidup untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Daud pernah melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa, tetapi dia memperbaiki hidupnya. Hidup kembali berkenan kepada Tuhan. Dan dia menyaksikan betapa Tuhan menolong dia, menyertai dia dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Oleh karena itu sahabat Klafos, mari sebagaimana kita akan mengakhiri bulan yang berjalan ini, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan masih mengasihi, memberi waktu dan kesempatan bagi saudara dan saya untuk membenahi hidup berkenan kepada Tuhan. Maka jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang masih Tuhan beri. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan memasuki bulan yang baru nanti, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini terus menuntun dan menyertai kami, sehingga kami mampu melewati pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri bulan yang berjalan ini dan nanti juga kami akan memasuki bulan yang baru. Tuhan berkati kami sekalian, sebagaimana penyertaan Tuhan, kesempatan yang Tuhan masih beri, agar kami jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Bapa kami yang di surga, sebagaimana Tuhan menolong menyertai Daud, maka penyertaan Tuhan juga ada bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya kasih anugerah pertolongan penyertaan Tuhan senantiasa juga menyertai perjalanan kehidupan kami. Semua kami Tuhan. Begitupun juga hamba berdoa bagi semua kami, tim Klavos Sukacita, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, singkapkanlah firman bagi mata rohani kami Tuhan, sehingga firman ini terus disampaikan walaupun itu berulang-ulang kali tetapi selalu baru, dan itu menjadi berkat bagi kami. Berkati semua kami hamba-hamba Tuhan, begitupun juga para guru Klavos yang melayani dengan talenta karunia yang mereka miliki. Tuhan berkati yang masih sekolah, Tuhan berikan hikmat kepintaran, jadikanlah mereka anak-anak yang membanggakan Tuhan di masa depan mereka dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Apa yang mereka gumuli, apa yang mereka dambakan dan rindukan, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun kru Klavos yang lain, Tuhan berkati, dan kiranya lewat channel Klavos Sukacita ini nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Sepanjang hari ini kami Tuhan, kiranya ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.